Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo, sebuah kisah dari perjalanannya Bang Pian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sore itu sepulangnya dari bekerja, Bang Pendi menyempatkan diri mampir ke sebuah warung kopi tempat di mana dulu dia biasa menghabiskan waktu sambil menunggu penumpang dan orang-orang yang membutuhkan jasanya. Ramai canda tawa teman-teman Bang Pendi yang melepas lelah membuat suasana sore itu begitu hangat. Bang Pendi yang sudah hampir 1 bulan lamanya tidak menikmati kopi tubruk buatan Mang Mehmet merasakan kenikmatan kopi khas racikannya. Bersama teman-temannya, Bang Pendi pun berbagi cerita tentang pekerjaan mereka dan pengalaman yang mereka jumpai. Di antara orang-orang yang sedang berkumpul dan bersenda gurau itu, Bang Pendi terus saja memperhatikan seorang pemuda yang usianya terpaut jauh di bawahnya. Pemuda itu tampak termenung sambil sesekali mengusap wajahnya dan menghela nafas panjang, seolah melepaskan beban pikiran yang sedang dialami. "Riz, lihat dah, bocah yang duduk di ujung noh. Itu bocah mana sih? Kelihatannya lagi sumpek banget itu anak," tanya Bang Pendi kepada Bang Aris. Itu orang dari Kebumen, Pen. Kasihan itu bocah, mau pulang kampung kagak ada ongkos, mau tidur di rumah yang dia jaga. Dia ditakut-takutin mulu sama penghuninya," balas Bang Aris menjelaskan. "Lah, bisa apes bener itu bocah. Emangnya dia nunggu rumah di mana?" tanya Bang Pendi penasaran. "Itu rumah yang dulu ditempatin sama si Gagu yang mau dijual kagak laku-laku itu, Pen," saut Bang Boim menjelaskan. "Buset, jadi dia yang ngegantiin si Gagu?" tanya Bang Pendi merasa heran. "Jadi ceritanya, semenjak si Gagu meninggal, rumah itu dijual. Murah kali, makanya ada yang mau beli," ujar Bang Aris menjelaskan. "Nah, ama yang punya itu rumah direnovasi. Dulu mah kita sering banget dapat ojekan ke klinik, Pen. Orang bentar-bentar itu tukang bangunan ada yang jatuh dari steger, ada yang nginjek keramik pecah sampai berdarah-darah, ada yang kesurupan, ada yang hampir meninggal juga di situ. Pokoknya seru dah. Lagian lu mentang-mentang udah kerja enak, kagak pernah nongol sih. Jadi kagak tahu berita kan?" Ibu Bang Aris menjelaskan. "Gue juga pernah denger sih, cuma gue sibuk banget." Tapi ngomong-ngomong, siapa yang ngorderin rumah itu sampai bisa laku ya? Jago bener itu orang, kalah ilmu gua," balas Bang Pendi yang membuat teman-temannya tertawa. Di tengah perbincangan mereka tentang sebuah rumah yang sejak tahun 90-an itu kosong karena ditinggal pergi oleh pemiliknya, sosok pemuda yang diceritakan oleh Bang Aris pun berjalan menghampiri mereka dengan maksud ingin membayar segelas kopi hitam yang sudah dihabiskannya. Bang Pendi yang merasa iba melihat pemuda itu pun menyapanya dan menawarinya kopi lagi sambil memberikan rokok kepada pemuda itu. "Udah di situ dulu, Man. Entar aja pulangnya. Lagian lu betah amat tinggal sama demit," celetuk Bang Boim yang membuat pemuda bernama Darman itu tersenyum. Mas, kenapa sampai nekat banget sih? Mau-maunya kerja di situ. Kayak kagak ada kerjaan lain," saut Bang Pendi sambil kembali menawarinya rokok dan juga memesankan Darman segelas kopi lagi. "Ya terpaksa, Mas. Wong kabari saya disuruh jadi tukang kebun. Lah saya ndak tahu kalau suruh jaga rumah keramat itu," balas Darman dengan logat Jawa ngapaknya yang khas. "Maksudnya kabarnya gimana, Man? Emang siapa yang bawa lu kerja di mari?" tanya Bang Pendi penasaran. "Maksudnya saya info, Mas. Infonya kerjaan saya itu jadi tukang kebun. Lah kalau tahu suruh tinggal sendiri di rumah itu, ya saya ndak mau lah," balas Darman menjelaskan. "Terus kenapa sampean bertahan kalau sampean udah kagak betah?" tanya Bang Pendi sambil mengepulkan asap rokok putih yang dihisapnya. "Ya mau gimana lagi, Mas? Duit udah nggak punya. Kalau berhenti kerja sekarang ya saya rugi. Lawang saya bisa sampai sini saja ongkosnya pinjem kok," balas Darman menjelaskan. "Udah lama, Man, nungguin rumahnya si Gagu. Gua rasa yang ganggu di situ paling arwahnya si Gagu turis.
Tanya Bang Pendi yang membuat Bang Aris, Bang Boim dan beberapa orang yang ada di sana tertawa. Udah mau 2 minggu bang. Ya saya betah-betahin aja lah, orang tinggal 2 minggu lagi kok, balas Darman menjelaskan. Duduk dulu dah, kopi ini diminum. Mau pesan mie rebus pesan aja, ntar gue yang bayar, ucap Bang Pendi yang langsung disambut sorak-sorai dari Bang Aris, Bang Boim dan beberapa orang teman lainnya. Alhamdulillah, sore ini kita ngopi gratis. Kapan lagi ditraktir sama juragan Palu Gada? Ya nggak, Riz? Saut Bang Boim yang kembali disambut kata setuju dari teman-temannya. Udah tenang aja, gue yang bayar, balas Bang Pendi dengan tegas. Oh ya man, emangnya apaan aja yang pernah lu alamin selama tinggal di rumah itu? Tanya Bang Pendi penasaran. Soalnya dulu gue sering denger katanya ada kuntilanaknya di rumah itu man, imbu Bang Pendi lagi. Sore itu Darman pun mulai menceritakan tentang rumah kosong yang telah 2 minggu ini menjadi tempat tinggalnya. Dia mengaku jika udara di rumah itu terasa dingin dan hal pertama yang dialaminya adalah ketika habis maghrib, dia keluar untuk membeli rokok dan sekembalinya dia ke sana, dia merasa bayangan rumah itu tampak menyeramkan di bawah temaram lampu jalan yang redup. Dengan langkah ragu, Darman pun membuka pintu yang berderit nyaring, seolah mengisyaratkan keberadaan sesuatu di dalam sana. Setelah berada di ruang tamu, Darman langsung menyalakan lampu yang seingatnya tadi sudah menyala ketika dia ditinggalkan. Dan bulu kuduknya pun mulai meremang ketika lampu di ruang tamu mulai berkedip-kedip sebelum akhirnya padam sendiri. Mendapati hal itu, dia hanya menghela nafas panjang dan berjalan menuju sebuah kamar kecil di sudut rumah yang menjadi tempat tidurnya. Dan setelah berada di dalam kamar, tiba-tiba rasa kantuk datang menyerangnya, lalu dia pun merebahkan tubuh di atas kasur tipis yang mulai terasa akrab dengannya. Namun belum lama dia memejamkan mata, Darman merasa hawa dingin yang tidak wajar. Dan bersamaan dengan itu terdengar suara berderak seperti langkah kaki di luar kamar. Perlahan suara itu semakin mendekat, seolah-olah ada seseorang yang berjalan ke arahnya. Darman menahan nafas, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi karena rasa lelahnya setelah menempuh perjalanan jauh dari kampung halamannya. Walau bulu kuduknya kembali meremang, tapi Darman terus mencoba tenang. Dan tidak lama kemudian pintu kamarnya terlihat sedikit bergerak yang membuat hatinya mulai berdegup kencang. Dengan tubuh gemetar, dia berusaha mencari siapakah yang telah membuka pintu kamarnya itu. Dan ketika dia terduduk, suara langkah yang diseret itu perlahan bergerak ke arah dapur. Pergi dari sini, terdengar bisikan lirih yang entah dari mana asalnya. Darman terlonjak kaget, dia melompat dari tempat tidur dan meraih tas kecilnya, dan dengan tergesa-gesa dia membuka pintu kamar, lalu berlari keluar rumah. Dan sejak saat itu, gangguan-gangguan dari makhluk tidak kasat mata terus muncul dan membuatnya ketakutan. Oh, yang nyuruh lu pergi itu suara laki apa perempuan, man? Tanya Bang Pendi penasaran. Suaranya si perempuan, bang, balas Darman menjelaskan. Ya, kalau cuma suara saja sih mendingan lu sumpel aja, man, kuping lu, ujar Bang Pendi menyarankan. Pantesan, dulu si Gagu betah bertahun-tahun tinggal di situ. Nah, dia kagak denger kalau lagi ada setan ngomong, celetuk Bang Boim yang membuat Bang Pendi tersenyum dan teman-temannya yang lain tertawa. Bukan cuma suara, bang, tapi semakin hari gangguannya semakin meningkat. Nah, puncaknya pas malam Jumat kemarin, saya lagi enak-enak tidur, tahu-tahu saya dipeluk dari belakang. Mana tangannya dingin banget. Ya Allah, lemes bang saya, ujar Darman menjelaskan. Nah, kalau yang itu serem dah tuh. Mungkin kalau gua ada di posisi dia, gua udah ngompol kali, Riz, ucap Bang Pendi sambil menatap ke arah Bang Aris. Serius, man, lu dipeluk gitu? Wah, kalau ini sih udah gak main-main dah, timbal Bang Boim yang tampak mulai serius mendengar cerita Darman. Iya bang, saya sampai susah gerak, nafas saya sesek, kayak ada yang nindihin. Pas saya buka mata, saya lihat bayangan hitam gede di pojokan kamar, matanya merah bang, saya udah hampir pingsan, Ibu Darman sambil mengusap wajahnya karena masih terlihat trauma. Gila, itu mah bukan gangguan biasa, man. Bisa jadi ada arwah yang masih gentayangan di situ dan gak rela rumahnya dipakai, saut Bang Boim yang wajahnya terlihat semakin serius. Kayaknya lu harus pergi dari situ, man. Kalau kata gua, jangan ambil resiko dah, Ibu Bang Boim menasihati. Iya man, mending lu berhenti aja, lu cari kerjaan lain, saut Bang Aris sambil menuang air putih dari dalam teko. Lah mau berhenti bagaimana bang? Orang kata dia udah kagak punya duit, emangnya mau jalan kaki ke Kebumen?
ujar Bang Pendi dengan wajah yang terlihat serius. Nah lu bantu dia dah Pen, lu kan lagi longgar sekarang, lu cariin dia kerjaan dulu, masa iya bos lu kagak butuh karyawan lagi? Sahut Bang Aris dengan wajah serius. Beberapa saat berlalu tiba-tiba ada suara seseorang dari depan warung yang memanggil-manggil Bang Pendi. Dan setelah Bang Pendi keluar dari dalam warung kopi tersebut, Bang Pian pun langsung memarkirkan sepeda motornya dan menyusul Bang Pendi yang kembali terlibat perbincangan hangat bersama Darman dan yang lainnya. Assalamualaikum, seru Bang Pian sambil mengangkat tangannya dan menyapa semua orang yang ada di dalam warung itu. Waalaikumsalam, nah kebetulan Pawang Demit datang nih, balas Bang Boim yang membuat Bang Pian tertawa. Ramai bener, kayak lagi rapat dewan aja lu pada, emangnya lagi ngebahas masalah apa nih? Tanya Bang Pian yang langsung duduk dan membuka jaketnya. Pas banget Yan lu datang, ada yang butuh bantuan lu nih Yan, ucap Bang Pendi dengan suara pelan. Bantuan? Lu kira gue dinas sosial? Enak aja, balas Bang Pian yang membuat semua orang tertawa. Iya Yan, ini ada kawan kita dari Kebumen, dia kerja nunggu rumah angker yang ada di pertigaan ujung tuh, yang dulu ditempatin sama orang gagu Yan, lu ingat kan? Sahut Bang Boim dengan wajah serius. Oh itu, lah kan enak sekarang mah, itu rumah udah dibangun, udah rapi, apanya yang perlu dibantu? Tanya Bang Pian penasaran. Dengan sigap Bang Pendi, Bang Boim, dan Bang Aris pun bergantian menceritakan tentang Darman yang sedang dibuat bingung. Di satu sisi dia sudah tidak tahan dengan gangguan yang terus saja dialami, tapi di sisi lain Darman sendiri bingung karena sudah tidak memiliki uang untuk kembali ke kampung halamannya. Bang Pian mengangguk-angguk mendengar cerita itu. Sesekali ia menyeruput kopi hitam yang baru saja disajikan oleh pemilik warung. Matanya menyipit, menandakan pikirannya sedang bekerja, mencari solusi terbaik untuk masalah yang sedang dihadapi Darman. Jadi, lu bener-bener diganggu sampai segitunya, Man? Tanya Bang Pian memastikan. Iya bang, saya udah gak kuat, tiap malam pasti ada saja gangguannya, saya gak bisa tidur nyenyak, balas Darman sambil menghela nafas. Ya udah, ntar malam kita ke sono dah, gue mau lihat sendiri, setan model apa yang berani ganggu lu sampai segitunya, ucap Bang Pian yang malah membuat Bang Pendi, Bang Boim, Bang Aris saling beradu pandang. Kita, lu aja sama gerobak bakso no. Ih, gua mau gak? Balas Bang Boim sambil bergidik. Lah, lu bagaimana sih Im? Kapan lu juga mau nolongin Darman? Ya kita kesononya bareng-bareng, biar pada kagak penasaran, bener gak Pen? Balas Bang Pian yang membuat Bang Pendi dan Bang Aris mengangguk setuju. Kalau gua sih ayo aja lah, orang rame-rame ini, masa iya setannya berani nongol? Ya nggak Pen? Sambung Bang Aris penuh percaya diri. Mendengar ucapan Bang Pian, Darman tampak sedikit lega, sementara yang lain saling pandang dengan ekspresi antusias sekaligus waspada. Mereka tahu jika Bang Pian sudah turun tangan, pasti akan ada sesuatu yang menarik terjadi malam ini. Malam itu setelah semua bersiap, mereka pun mulai bergerak menuju rumah angker di pertigaan ujung. Jalan di daerah itu sudah terlihat sepi, hanya sesekali terdengar suara kendaraan melintas di kejauhan, dan lampu jalan yang redup semakin menambah kesan suram di sekitar rumah tersebut. Setibanya di depan rumah, Darman terlihat semakin gelisah. Rumah itu tampak lebih menyeramkan di bawah cahaya rembulan yang tertutup awan tipis. Pepohonan di sekitar rumah bergoyang pelan tertiup angin malam, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak seolah ada sesuatu yang mengintai dari dalam gelap. Bang Pian berjalan paling depan diikuti oleh Bang Pendi, Bang Boim, Bang Aris, dan Darman yang tampak ragu-ragu melangkah masuk. Pintu rumah masih dalam kondisi terkunci dan Darman pun memberikan kunci rumah itu kepada Bang Pian. Begitu memasuki ruang tamu, hawa dingin langsung menyergap tubuh mereka. Udara di dalam rumah terasa lebih berat dibandingkan di luar. Bang Pian berjalan perlahan, matanya menelusuri setiap sudut ruangan yang terlihat biasa saja. Udah cakep begini, masih saja ada yang nungguin ini rumah, ujar Bang Pian sambil terus mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Rumah yang baru direnovasi total itu memang terlihat biasa saja, bahkan rumah itu terlihat sangat nyaman untuk ditempati. Darman yang juga berpikiran seperti itu tidak menyangka jika dirinya harus mengalami hal-hal aneh yang menyeramkan di rumah itu. Bikin kopi dulu Man, kita tongkrongin di sini aja. Coba, dia keluar apa kagak itu Demit, ujar Bang Pian yang membuat Bang Pendi dan yang lainnya menggelengkan kepalanya. Lah, kita kemari cuma ngopi doang Yan, tanya Bang Boim.
penasaran. "Udah tenang aja, ntar juga ada pertunjukan horornya. Kagak sabaran amat lu, kayak berani aja," balas Bang Pian yang langsung berjalan ke arah dapur bersama Darman. Di dapur rumah itu Darman mulai menyiapkan kopi yang sebelumnya telah dibeli oleh Bang Pian. Meskipun tangannya sedikit gemetar, tapi Darman terus berusaha untuk tetap tenang. Sementara itu Bang Pian terus menelusuri dapur yang terlihat bersih dan rapi itu. Dia merasa tidak ada tanda-tanda kehadiran makhluk tidak kasat mata, namun udara dingin yang mengelilingi mereka masih terasa tidak wajar. Ketika air mulai mendidih di atas kompor, suasana mendadak berubah. Semua lampu di rumah itu berkedip-kedip sebelum akhirnya padam seketika. Darman yang sedang mengaduk kopi tiba-tiba berhenti karena bulu kuduknya meremang. Tidak lama setelah itu, dari sebuah kamar yang berada di rumah itu mulai terdengar suara berderak seperti kayu yang diinjak, semakin lama terdengar semakin mendekat ke arah dapur. Mendengar keanehan itu, Bang Pian hanya tersenyum tipis, lalu melangkah keluar dari dapur dengan tenang, sementara mengikuti di belakangnya Bang Pendi, Bang Boim, dan Bang Aris yang tengah duduk di ruang tamu langsung memanggil nama Bang Pian. Mereka bertiga seperti sudah merasakan keanehan yang terjadi di rumah itu. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba suara langkah itu berhenti. Digantikan dengan suara nafas berat dari sudut ruangan. Semua yang ada di sana langsung terdiam, merasakan hawa dingin yang semakin menyesakan. Bang Boim menelan ludah, sementara Bang Aris mulai merapatkan duduknya ke Bang Pendi. Dalam keheningan yang mencekam itu, kembali terdengar suara pintu terbuka dari salah satu kamar di sana. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, yang mengeluarkan suara decitan panjang yang memecah keheningan. Dan tidak lama kemudian, pintu yang terbuka dengan sendirinya itu kembali tertutup dengan kencang dan menimbulkan suara yang tentunya membuat Bang Pendi, Bang Aris, Bang Boim terkejut dibuatnya. Suara pintu yang seolah dibanting dengan sangat kencang itu menggema di seluruh ruangan. Hal itu seolah menegaskan jika ada kehadiran dari sesuatu yang tidak terlihat. Hawa dingin semakin menusuk membuat nafas terasa berat. Darman merasa lututnya melemas, sementara Bang Pendi, Bang Boim, dan Bang Aris saling berpandangan, mencoba menahan ketakutan yang mulai merayap. Bang Pian tetap berdiri tegap di tengah ruangan, matanya menelusuri setiap sudut, mencari asal gangguan yang terus berlanjut. Tiba-tiba di sudut ruangan yang remang-remang, bayangan hitam mulai terlihat, samar-samar membentuk sosok yang berdiri kaku, matanya yang merah menyala, menatap lurus ke arah mereka memancarkan aura mengancam. Sejenak kemudian, suara gesekan seperti kuku yang menggores dinding terdengar jelas. Diikuti suara lirih yang menyerupai desahan, suara itu menggema di sekeliling mereka, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Bang Boim yang sedari tadi berusaha tetap tenang, kini mulai menggenggam erat ujung bajunya sendiri, sementara Bang Aris tanpa sadar memundurkan tubuhnya hingga menempel ke dinding. Tiba-tiba lampu-lampu di rumah itu kembali menyala dengan redup, menciptakan bayangan aneh di tembok yang terus bergerak-gerak seperti hidup. Dari arah kamar yang pintunya terbuka dengan sendiri, terdengar suara ketukan pelan. Ritmenya tidak beraturan, seperti seseorang yang mencoba menarik perhatian. Namun sebelum ada yang sempat bereaksi, ketukan itu berubah menjadi dentuman keras, seolah sesuatu dari dalam kamar itu ingin keluar dengan paksa. Angin dingin bertiup semakin kencang, membuat pintu dan jendela bergetar hebat. Perabot di ruang tamu mulai bergeser perlahan, menciptakan suara gesekan yang menyayat keheningan. Darman kini semakin pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya, tubuhnya gemetar hebat, tetapi tidak mampu bergerak sedikit pun. Sementara itu Bang Pian masih tetap berdiri tegap. Tatapannya tajam, siap menghadapi apapun yang akan muncul berikutnya. Lalu dari dalam kamar yang tertutup rapat itu terdengar suara seretan panjang, seakan sesuatu tengah bergerak mendekati pintu. Kemudian dengan hentakan yang kuat, pintu itu kembali terbuka lebar, menampakkan kegelapan pekat yang terasa seperti menghisap cahaya di sekitarnya. Seketika udara di dalam rumah berubah semakin dingin dan keheningan yang hadir terasa jauh lebih menegangkan dari sebelumnya. Mereka semua menahan nafas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Oh, lo tinggal di kamar itu," gumam Bang Pian yang kemudian berjalan ke arah kamar tersebut, lalu masuk ke dalamnya dengan sangat tenang. Melihat hal itu, Darman dan yang lainnya hanya menggelengkan kepala. Mereka tidak membayangkan apa yang akan ditemui Bang Pian di dalam kamar itu. Dan belum selesai dengan rasa heran mereka kepada Bang Pian yang terlihat sangat tenang di saat-saat mencekam itu, tiba-tiba saja
Dari arah dapur terdengar suara tawa melengking yang membuat nyali Bang Pendi, Bang Boim, Bang Aris dan juga Darman runtuh seketika. Suara itu terdengar sangat jelas seperti suara tawa perempuan. Suara tawa itu melengking tinggi, menggema di setiap sudut rumah, membuat udara di sekitar mereka semakin dingin dan menyesakan. Bang Pendi, Bang Boim, Bang Aris dan Darman membeku di tempat, saling pandang dengan wajah pucat. Darman merasakan lututnya melemas, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia tahu rumah ini memang angker, tetapi belum pernah dia mendengar suara setegas dan seteror ini sebelumnya. Nafasnya tersegal, ingin berlari keluar tetapi tubuhnya terasa kaku. Bang Boim tanpa sadar menggenggam lengan Bang Pendi, sementara Bang Aris mulai melirik ke arah pintu depan, berpikir untuk segera pergi, namun sebelum mereka sempat bergerak, suara tawa itu berubah menjadi isak tangis yang terdengar pilu, menyerupai tangisan seorang perempuan yang tengah meratap. Dari arah dapur, tirai yang menutupi jendela tiba-tiba berkibar sendiri, padahal tidak ada angin. Pintu lemari kayu terbuka perlahan, berderit menyeramkan. Sesuatu seperti bayangan hitam samar terlihat berdiri di dekat dapur. Tubuhnya tinggi, dengan rambut panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Dari ruang tamu, Bang Pendi dan yang lainnya mulai panik. Suara isak tangis perempuan itu kini berubah menjadi bisikan-bisikan yang berputar di sekeliling mereka. Kata-kata yang tidak jelas terdengar, seolah ada banyak suara yang berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Lalu tanpa peringatan, lampu yang sempat padam tiba-tiba menyala terang kembali, menerangi seluruh rumah. Isakan itu menghilang seketika dan semua suara lenyap. Hanya suara nafas mereka yang masih memburu. Darman menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Tapi sebelum dia sempat membuka mulut, pintu kamar tempat Bang Pian berada tiba-tiba terbuka sendiri, dan sosok Bang Pian pun keluar dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Udah yuk, kita pulang," ujar Bang Boim dengan tubuh gemetar. "Lah, pulang bagaimana? Ono kopi, siapa yang mau minum? Emangnya demi doyan kopi?" balas Bang Pian yang membuat Bang Pendi dan yang lain menggelengkan kepalanya. "Dasar pawang demit lu, kita hampir aja pingsan di sini. Lu mah enak, udah akrab sama sebangsa makhluk begituan," balas Bang Pendi yang terlihat kesal. "Muka lu pada pucat bener, kayak kurang makan sayur bayam lu," ucap Bang Pian meledek Bang Pendi dan yang lainnya sambil tertawa. "Bodo amat ya, gue pulang duluan ah," seru Bang Aris yang sudah tidak ingin berlama-lama di rumah itu. "Lu pulang gitu dah, tapi kalau ada yang ngikutin lu sampai rumah, gua nggak tanggung jawab ya," balas Bang Pian sambil tertawa, lalu duduk di kursi sofa yang ada di ruang tamu rumah itu. "Dasar bocah geblek, sempet-sempetnya dia bercanda, orang kita pada ketakutan begini," gumam Bang Pendi dengan wajah yang terlihat kesal. "Udah, lu pada tenang dulu dah, semua udah aman, alhamdulillah. Yang nunggu rumah ini mau gua pindahin," ujar Bang Pian yang membuat Bang Pendi, Bang Boim, Bang Aris dan juga Darman terkejut mendengarnya. "Kalau ngomong yang bener ya, soal beginian jangan dibuat bercandaan," gumam Bang Aris yang belum mempercayai apa yang dikatakan oleh Bang Pian. "Ya, masa gue bohong sih? Demi dah, itu genderuwo yang ada di kamar udah gue pindah, sama si genit yang ada di dapur juga udah gue cariin kos-kosan baru," balas Bang Pian yang kembali membuat kesal. "Udah man, sono lanjutin bikin kopi, biar ditemenin Pendi tuh," pinta Bang Pian kepada Darman. "Kalau udah ada kopi, ntar gue ceritain dah soal sosok yang udah lama tinggal di sini," imbu Bang Pian dengan santainya. Darman dan Bang Pendi masih menatap Bang Pian dengan penuh rasa penasaran, tetapi akhirnya mereka beranjak ke dapur untuk melanjutkan membuat kopi. Tangan Darman sedikit gemetar saat menuangkan air panas ke dalam cangkir, sementara pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian barusan. Sementara itu Bang Boim dan Bang Aris tetap duduk di ruang tamu. Sesekali mereka berdua melirik ke arah kamar dan dapur, seolah takut ada sesuatu yang tiba-tiba muncul kembali. Meskipun Bang Pian sudah mengatakan semuanya aman, bayangan suara tawa melengking dan sosok hitam di dapur masih terngiang jelas di kepala mereka. Tidak lama kemudian Darman kembali dengan nampan berisi beberapa cangkir kopi. Aroma pahitnya sedikit menenangkan suasana yang masih terasa tegang. Mereka duduk melingkar sementara Bang Pian menyeruput kopinya dengan santai, seolah yang baru saja terjadi hanyalah hal biasa baginya.
Setelah meletakkan cangkirnya, Bang Pian menarik nafas dalam, lalu mulai bercerita. Jadi gini, rumah ini udah lama dihuni sama dua makhluk. Yang satu, si Gendruwo, udah ada di sini dari zaman dulu. Dia bukan penghuni asli rumah ini, tapi dulunya dia ikut sama salah satu pemilik rumah sebelumnya. Pas rumah ini kosong, dia betah, nggak mau pergi, jadi ya numpang tinggal di kamar itu, ujar Bang Pian menjelaskan. Bang Pian menggeser duduknya dan menatap teman-temannya satu persatu sebelum melanjutkan ceritanya dengan nada yang lebih serius. Nah, Gendruwo itu bukan sembarang Gendruwo, Pen. Dia bukan makhluk liar yang asal muncul dari hutan atau tempat angker. Awalnya dia itu adalah peliharaan atau pendamping dari pemilik rumah sebelumnya. Mungkin sepemilik rumah dulu pernah punya perjanjian atau ikatan dengan makhluk itu. Nggak tahu buat jaga rumah atau buat keperluan lainnya. Ibu Bang Pian dengan wajahnya yang terlihat serius. Maksudnya kayak pesugihan gitu, Yan? Tanya Bang Pendi penasaran. Bisa jadi. Biasanya makhluk kayak gini suka ikut sama manusia yang sering berhubungan sama dunia gaib. Tapi setelah pemilik rumah pergi atau meninggal, makhluk itu nggak ada tempat buat pulang. Ya akhirnya dia tetap tinggal di sini, nungguin rumah kosong ini tanpa ada yang bisa ngasih arahan lagi. Balas Bang Pian sambil mengepulkan asap rokok kreteknya. Darman mulai merasa merinding. Dia mengingat kembali malam-malam saat merasa ada sesuatu yang mengawasinya di kamar. Gendruwo ini gede, man. Badannya hitam legam, bulunya tebel, matanya merah menyala kayak bara api. Biasanya dia diam aja di pojokan kamar, suka memperhatikan siapa saja yang masuk ke sono. Awalnya mungkin dia nggak ganggu, cuma sekedar memperhatikan aja. Tapi makin lama dia merasa kalau rumah ini kan tempat tinggalnya. Jadi setiap ada orang yang tinggal di sini, dia bakal tunjukin itu keberadaannya. Makanya Darman sering digangguin ya, Yan. Kayak pas tidur tiba-tiba ada yang meluk, atau kayak ada yang nindihin. Sahut Bang Boim yang terlihat mulai tenang. Bisa jadi itu bentuk komunikasi dari dia aja sih, Im. Gendruwo juga nggak selalu berniat jahat, tapi mereka punya kebiasaan aneh. Kadang mereka suka ngelakuin hal-hal yang menurut mereka biasa saja, tapi buat manusia itu serem, ujar Bang Pian menjelaskan. Iya Bang, pas malam Jumat itu saya ngerasa kayak ada yang peluk dari belakang. Tangannya besar, dingin, terus saya susah gerak, timbal Darman menceritakan. Itu tandanya dia makin nyaman sama elu, man. Kayaknya dia sayang banget itu sama elu, balas Bang Pian yang membuat Darman bergidik ngeri dan Bang Pendi serta yang lainnya tertawa. Mendengar hal itu wajah Darman langsung terlihat pucat. Dia merasa masih trauma akan kejadian aneh yang telah menimpanya itu. Tenang, man. Dia udah gua pindahin. Dia sekarang udah gua arahin ke tempat lain yang lebih cocok buat dia. Jadi nggak bakal ganggu lu lagi, ujar Bang Pian sambil menepuk pundak Darman. Yan, ngomong-ngomong, lu pindahin kemana itu si Gogon? Tanya Bang Pendi penasaran. Ke rumah lu, Pen, biar bisa jadi teman curhat bokap lu, balas Bang Pian yang membuat Bang Pendi kesal. Namun membuat Bang Boim, Bang Aris, dan Darman tertawa. Yang jelas, kalau ada rumah kosong yang lama nggak ditempatin, biasanya ada aja makhluk-makhluk kayak gini yang numpang tinggal. Kadang mereka cuma diem aja. Tapi kalau mereka udah merasa rumah itu bagian dari mereka, siapapun yang masuk pasti bakal diganggu, lanjut Bang Pian menjelaskan. Mereka semua terdiam. Kini mereka paham kenapa rumah ini terasa begitu berat dan menyeramkan selama ini. Untung saja Bang Pian turun tangan sebelum keadaan semakin parah. Nah, kalau yang ketawa sambil nangis di dapur itu makhluk dari mana, Yan? Tanya Bang Boim penasaran. Bang Pian menghela nafas panjang sebelum melanjutkan ceritanya. Wajahnya yang biasanya santai kini terlihat lebih serius. Yang di dapur tadi itu lain cerita, Im. Kalau Gendruwo yang di kamar cuma numpang tinggal karena nyaman di situ. Nah, kalau sosok perempuan ini lain. Dia terjebak di rumah ini bukan karena keinginannya sendiri, balas Bang Pian menjelaskan. Bang Boim dan yang lainnya pun hanya menelan ludah menunggu Bang Pian melanjutkan ceritanya. Dulu sekitar belasan tahun yang lalu, ada kecelakaan di pertigaan dekat rumah ini. Korbannya seorang perempuan muda, masih berumur belasan tahun dah. Nah, malam itu, katanya dia lagi jalan kaki pulang dari warung, terus ditabrak sama pengendara yang ugal-ugalan. Kayaknya lagi mabuk juga itu orang. Si penabrak ini panik, tapi bukannya nolongin korban, dia malah nyeret tubuh perempuan itu ke rumah ini. Waktu itu rumah ini masih kosong. Jadi mungkin dia pikir tempat ini aman buat nyembunyiin korbannya sementara, lanjut Bang Pian menceritakan. Gila, jadi dia meninggal di rumah ini dong.
seru Bang Pendi dengan wajah yang terlihat kesal. Iya Pen, katanya sih pas dia dibawa ke sini dia masih hidup, tapi kondisinya udah parah banget, luka-lukanya banyak. Dia udah nggak bisa ngomong, cuma bisa ngeluarin suara lirik kayak minta tolong. Tapi orang yang nabrak nggak berani bawa dia ke rumah sakit, takut ketahuan. Akhirnya si korban ditinggalin begitu saja di salah satu ruangan di rumah ini, sampai akhirnya dia nggak kuat dan meninggal sendirian di situ. Balas Bang Pian dengan wajah yang terlihat sangat serius. Astaga, tega banget ya itu orang. Berarti arwahnya gentayangan karena dia nggak tenang dong Yan, sambung Bang Boim sambil bergidik. Itu sebabnya dia sering nangis atau kadang dia ketawa kayak kuntilanak. Nangis karena dia masih merasakan kesakitan dan kesedihan sebelum meninggal. Ketawa mungkin karena ada sisa-sisa keputusasaan dalam dirinya. Kadang makhluk yang meninggal tragis suka begitu, antara nangis dan ketawa, seolah-olah mereka masih kebingungan kenapa mereka ada di kondisi itu. Jawab Bang Pian sambil menganggukkan kepalanya lagi. Darman langsung teringat malam-malam saat mendengar suara tangisan di dapur yang kemudian berubah menjadi tawa melengking. Saat itu dia berpikir kalau dirinya hanya berhalusinasi atau terlalu lelah. Namun kini setelah mendengar cerita Bang Pian, semuanya terasa masuk akal. Kadang dia muncul sekilas di cermin atau bayangan, biasanya dengan wajah pucat, mata kosong, kadang-kadang penuh darah. Kalau lagi parah, dia bisa muncul di pojokan ruangan, duduk sambil nunduk, terus ngeluarin suara lirih minta tolong. Sambung Bang Pian. Bener tuh Yan, soalnya emang sering ada yang lihat dia, tapi kan orang-orang taunya dia kuntilanak saja. Ucap Bang Aris yang membenarkan apa yang diceritakan oleh Bang Pian. Iya Bang, saya juga pernah ngeliat, pernah ngerasa kayak ada yang berdiri di belakang pas saya lagi cuci piring. Pas saya nengok, bayangan di lantai kayak ada orang lain di belakang saya. Tapi pas saya nengok, nggak ada siapa-siapa, ujar Darman menjelaskan. Nah itu dia man, dia memang nggak berniat nyakitin siapa-siapa. Dia cuma tersesat, masih terjebak dalam rasa sakitnya sendiri. Tapi tenang, gua udah bantuin dia juga kok. Udah gua bimbing buat pergi dari sini, semoga saja dia bisa tenang sekarang, ujar Bang Pian dengan nada lebih lembut. Mereka semua terdiam meresapi kisah tragis yang baru saja mereka dengar. Malam itu meski suasana masih mencekam, mereka merasa sedikit lebih lega. Rumah itu kini tidak lagi dihuni oleh makhluk-makhluk yang sebelumnya bersemayam di dalamnya. Namun kisah mereka akan selalu menjadi bagian dari tempat itu, sebagai pengingat bahwa ada kejadian kelam yang pernah terjadi di sana. Sejak kejadian malam itu Darman merasa ada yang berubah. Rumah yang dulu terasa berat dan menyesakan kini jauh lebih nyaman. Tidak ada lagi suara tangisan di dapur atau pintu yang terbuka sendiri. Malam-malamnya terasa lebih tenang, meskipun kadang dia masih merasa seperti diawasi, bukan oleh sesuatu yang mengerikan, tapi lebih seperti kehadiran yang mengamati dalam diam. Darman tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Dia membersihkan setiap sudut rumah, memastikan tidak ada debu yang menumpuk di perabotan yang lama tidak tersentuh. Jika ada kerusakan kecil, dia segera memperbaikinya. Bahkan dia mulai menata ulang taman depan dan belakang rumah, menanam bunga-bunga baru agar tempat itu terlihat lebih hidup. Setiap pagi dia menyiram tanaman dengan penuh perhatian, seolah-olah ingin menghilangkan sisa-sisa keangkeran yang dulu menyelimuti rumah itu. Terkadang saat dia mencangkul tanah atau memangkas dahan yang mulai kering, dia teringat kejadian malam itu, suara langkah misterius, pintu yang terbuka sendiri, hingga tawa melengking yang membuat bulu kuduknya berdiri. Namun Darman tidak lagi merasa takut. Dia yakin bahwa apapun yang pernah ada di rumah ini sudah pergi. Sementara itu Bang Boim, Bang Aris bersama beberapa teman-temannya sering bermain ke rumah itu. Dan hari-hari Darman pun tidak lagi sepi karena kini dia memiliki banyak teman di daerah itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.